Buktikan ini. 4 kisah, 4 kejutan. Dari Galih Freitas yang cabut dari PSIS ke Persebaya, sampai Sho Yamamoto yang ikat janji panjang di Persis. Lalu, kontroversi nilai pasar Kapten Arema FC, dan pelatih-pelatih top pindah ke tim yang tak disangka. Siap, karena tiap cerita punya ledakan tersendiri. Kita mulai. Tapi bersiaplah. Ini bukan sekadar kabar, ini tentang pilihan, ambisi, dan rahasia yang belum selesai. Galih Freitas akhirnya resmi berseragam Persebaya. Meski kontraknya di PSIS masih tersisa hingga 2026, tapi keputusan mengejutkan pun dibuat. Kedua pihak sepakat berpisah lebih cepat, bukan karena masalah, tapi karena hasrat. Hasrat Galih untuk tetap bermain di kasta tertinggi. Dan PSIS menghormatinya, mengikhlaskannya. Tapi, kenapa sekarang? Apa ini sinyal lain dari strategi besar Persebaya? Direktur PSIS, Agung Buwono, bicara gamblang. Semua hak Galih sudah diselesaikan. Tak ada sengketa, hanya perpisahan yang saling menghargai. Tapi di balik semua itu, ada pertanyaan yang menggantung. Mengapa Galih yang tampil apik justru dilepas cepat? Apakah performanya musim lalu tidak cukup? Atau ada sesuatu yang tak terungkap ke publik? Galih Freitas musim debutnya luar biasa. 11 gol, 7 assist. Hanya absen 2 kali. Hampir tak tergantikan. Tapi musim kedua, anjlok. Hanya 1 gol, 4 assist. Apakah ini alasan utamanya? Atau ada tekanan lain dari atas? Persebaya bisa jadi tempat pembuktian. Tapi, apakah mereka berjudi atau tahu sesuatu yang kita belum tahu? Kini kita geser ke Malang. Kapten Arema FC, Ahmad Al-Farizi. Nilai pasarnya terendah, hanya 173 juta rupiah di Transfermarkt. Terendah di skuad Singoedan. Tapi dia cuek, santai. Nilai kontrak, hanya saya dan klub yang tahu, katanya. Tapi justru disitulah letak dramanya. Apakah ini sindiran atau bentuk perlindungan atas rahasia internal? Yang menarik, pemain muda cadangan punya nilai lebih tinggi, bahkan Brandon Schuneman, tapi Al-Farizi tetap jadi pilihan utama. Nilai pasarnya pernah di atas 4 miliar, sekarang anjlok drastis, tapi dia tetap berdiri tegak. Apakah ini bentuk loyalitas atau ada ketimpangan yang selama ini ditutupi? Transfermarkt bukan segalanya, ya, tapi persepsi tetap penting. Al-Farizi tak sendiri. Bahkan Ronaldo pernah kecewa dengan Transfermarkt. Merasa diremehkan, dia blokir situs itu. Saat itu, Ronaldo lebih rendah dari Dybala. Bayangkan, jika Ronaldo saja bisa marah, wajar bila Al-Farizi memilih diam. Tapi, apakah ini hanya soal angka atau bentuk perlawanan sunyi terhadap sistem penilaian yang tak manusiawi? Sekarang kita geser ke Solo. Sho Yamamoto bertahan di Persis hingga 2027. Kontrak baru diteken. Wajahnya berbinar, katanya. Kami belajar. Kami siap lebih baik. Sejak datang dari Persebaya, dia berubah. Dari winger jadi gelandang. Dari pemain baru jadi kapten. Apa yang dilihat Persis dalam dirinya? Dan apa yang ingin dia buktikan selama 2 musim ke depan? Musim ini, Sho tampil 31 kali, hanya absen 3,
6 assist, 3 gol. Stabil, efisien. Tapi bukan itu saja, Sho kini jadi pusat pengatur ritme permainan. Seorang Jepang memimpin klub Solo. Apakah ini pertanda keberagaman jadi kekuatan baru Liga 1? Atau hanya awal dari revolusi taktik yang lebih besar dari Ong Kim Sui? Yang mengejutkan, Sho kini dipercaya memimpin tim. Dari ex-winger, jadi kapten lini tengah. Transisi peran yang tak mudah, tapi dia menjalaninya dengan tenang. Persis mungkin saja tengah membangun proyek jangka panjang. Tapi, dengan tekanan tinggi di Liga 1, mampukah konsistensi Sho bertahan hingga 2027? Kita masuk ke babak terakhir. Tapi ini bukan penutup, ini pembuka bab baru. Bursa transfer pelatih? Gila! Tak terduga, Barito Putra yang degradasi ke Liga 2 malah rekrut Tiko, ya? Stefano Cugura, pelatih 3 gelar Liga pertama kini melatih tim kasta kedua. Apa maksudnya? Apa Barito punya rencana rahasia yang lebih besar dari sekadar promosi? Langkah ini bukan biasa. Barito bergerak cepat saat klub lain diam. Apakah mereka punya dana besar atau dijanjikan sesuatu? Deltras juga ikut menyalakan bara, rekrut Widodo Cahyono Putro. Pelatih yang musim lalu sukses bersama Persijap. Strategi apa yang mereka simpan? Apakah Liga 2 musim depan justru jadi lebih berbahaya? Kalau dicermati, semua tim tampaknya sudah siapkan peluru. Tapi, belum semua senjata dikeluarkan. Klub-klub Liga 2 menyusun strategi pelatih top. Pemain bintang diam-diam bergeser. Apakah musim depan kasta kedua justru jadi sorotan utama dan Liga 1 hanya jadi panggung para juara lama? Dalam dunia sepak bola, transfer bukan sekadar jual beli. Ini soal sinyal, soal kekuasaan, dan soal arah angin. Ketika pemain dan pelatih top memilih jalur yang tak biasa, pasti ada sesuatu. Dan publik hanya melihat permukaan, tapi di balik itu intrik, taktik, ambisi yang tak diumbar. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Gali, Alfarizi, Sho, Tiko. Semuanya seperti potongan puzzle. Tapi, siapa yang menyusunnya? Apakah ini kebangkitan kekuatan baru? Atau awal dari pergeseran dominasi? Kamu pikir ini sekadar bursa transfer? Atau awal dari perubahan besar di sepak bola Indonesia? Tulis jawabanmu di kolom komentar.